Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jadi itu untuk tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan longsoran berupa pondasi. Korban berhasil dievakuasi, namun sayangnya dua orang dari di TKP tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Perbaikan longsor di ruas Sekayu Mangunjaya terus dikebut dengan progres terkini mencapai 54%. Pihak kepolisian masih menyelidiki terjadinya kebakaran di lokasi area penambangan minyak ilegal perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, perbaikan longsor di ruas Sekayu Mangunjaya terus dikebut dengan progres terkini mencapai 54%. Penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangunjaya, tepatnya di kilometer 103+131 Desa Sukarami, Kabupaten Musi Banyuasin terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026, progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Pejabat pembuat komitmen PPK 1.3 PJN 1 Sumatera Selatan, Yusri Yadiansyah mengatakan, penanganan longsor dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Ia menjelaskan longsor terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan. Jadi itu untuk tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan longsoran berupa pondasi dengan tiang pancang, kemudian naik ke dinding penahan tanah. Jadi di ruas itu memang sudah ada kontrak, sudah ada penanganan untuk menangani longsoran di Sukarami. Jadi kemarin sewaktu kita pancang, memang di lokasi longsor itu memang sudah ada lokasi retak lah ya, lokasi retak yang memang sudah kita prediksi karena memang di bawah badan jalan itu sudah kosong, sudah gerowong. Jadi dengan faktor getar dari pemancangan itu sendiri ada kemungkinan itu akan retak. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, BPPJN membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter dengan tinggi sekitar 5 meter. Dari total panjang itu, sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Saat ini pekerjaan masih berfokus pada pemasangan tiang pancang yang ditargetkan rampung dalam sepekan. Tahap berikutnya adalah pembangunan dinding penahan tanah berbahan beton yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026. Setelah konstruksi dinding penahan selesai pada awal November, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan, kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026. Riana Pridani melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pihak kepolisian masih menyelidiki terjadinya kebakaran di lokasi area penambangan minyak ilegal perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Kebakaran terjadi di lokasi yang diduga menjadi area penambangan minyak ilegal di kilometer 24 perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Selasa malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Musi Rawas Utara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab insiden tersebut. Polisi memasang garis polisi, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi.
Dari hasil penyelidikan awal, petugas menemukan 1 titik sumur minyak yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan tanpa izin. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa minyak hasil eksploitasi, sepeda motor yang terbakar, perangkat ring pengeboran, generator set, serta berbagai alat pendukung lain yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. Kasubdit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, sumur minyak sudah dalam kondisi terbakar. 4 korban berhasil dievakuasi, namun 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwasanya sumur tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan 4 korban berhasil dievakuasi. Namun sayangnya 2 orang dari di TKP tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini 2 orang sudah lakukan perawatan dan saat ini Polres Musi Rawas Utara sedang mendalami dan menyelidiki terkait dengan kejadian tersebut. Hingga kini penyidik masih mendalami penyebab kebakaran, melengkapi alat bukti, dan menyelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan aktivitas penambangan minyak ilegal tersebut. Polisi memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh fakta dalam peristiwa tersebut terungkap. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Tapi kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, 1 armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar. Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Populasi harimau Sumatera diperkirakan tinggal 400 hingga 540 ekor dan masih menghadapi berbagai ancaman. Peringatan Hari Harimau Dunia 29 Juli menyoroti kondisi harimau Sumatera yang masih berada dalam ancaman. Sejumlah studi memperkirakan populasi harimau Sumatera saat ini hanya berkisar 400 hingga 540 individu di seluruh pulau Sumatera. Sementara di Sumatera Selatan belum tersedia survei yang sistematis untuk mengetahui jumlah populasi secara pasti. Akademisi bidang konservasi biodiversitas program studi biologi FMIPA Universitas Sriwijaya, Indra Yustian, mengatakan pemantauan populasi harimau perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, selain perburuan liar, kondisi habitat dan ketersediaan satwa mangsa menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan harimau Sumatera. Meski upaya pemantauan masih terkendala keterbatasan anggaran. Indra menambahkan, data populasi yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan konservasi. Dengan pemantauan yang berkesinambungan, langkah perlindungan dapat dilakukan lebih tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan. Populasi harimau
Sumatera pada saat ini terus mengalami tekanan. Beberapa tempat yang sudah menyebutkan beberapa estimasi populasi harimau. Jadi di beberapa tempat itu seperti di Aceh, Sumbar, Sumatera Barat, kemudian juga di Lampung, memang populasi harimau ini kecil sekali, sekitar 1,0 sampai 1,5 individu per 100 km persegi. Kalau di Sumsel belum ada survei yang secara sistematis dan mendetail tentang perkiraan populasi. Lalu beberapa laporan mungkin seperti beberapa NGO besar yang melakukan studi tentang ini, seperti WWF, itu mungkin memperkirakan sekitar 400 individu se-Sumatera. Tapi beberapa studi yang lain mungkin ada menyebutkan angka 450, 500, sampai 560. Perlindungan harimau Sumatera juga memerlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, hingga generasi muda. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menekan perburuan liar, menjaga kelestarian habitat, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem hutan yang menjadi penopang kehidupan manusia. Wirya melaporkan. Informasi selanjutnya, pendengar, PLN mengajak masyarakat Pagar Alam memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun, berbagai sudut kota Pagar Alam mulai dihiasi umbul-umbul dan ornamen bernuansa merah putih. Untuk memastikan kemeriahan berlangsung aman, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Pagar Alam menggelar sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan permukiman warga. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Lahat, Agus Prianto menegaskan, semangat menghias lingkungan perlu diiringi dengan kepedulian terhadap keselamatan. Masyarakat dihimbau memasang umbul-umbul, tiang bendera, dan dekorasi lainnya dengan jarak minimal 3 meter dari jaringan listrik. Material seperti bambu dan besi berpotensi membahayakan jika berada terlalu dekat dengan kabel listrik, terlebih saat hujan, angin kencang, atau kondisi tanah basah yang dapat meningkatkan risiko sengatan listrik, konsleting listrik, hingga gangguan pasokan. Dalam sosialisasi tersebut, Koordinator Tim Pelayanan Teknik PLN ULP Pagar Alam, Herik Henryzen, memberikan penjelasan mengenai potensi bahaya listrik sekaligus membagikan brosur edukasi, manfaat, dan bahaya kelistrikan kepada siswa dan warga. Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama rangkaian perayaan kemerdekaan. PLN juga mengingatkan masyarakat agar tidak memasang dekorasi di bawah kabel pada tiang listrik atau di lokasi yang dapat menghambat petugas. Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat dan sekolah dalam menyemarakan HUT RI ke-81. Namun, keselamatan jiwa harus tetap menjadi prioritas. Tiang, umbul-umbul dari bambu maupun besi yang dipasang dekat jaringan beresiko menyebabkan sengatan listrik, konsleting, dan gangguan pasokan listrik, sehingga harus kita antisipasi bersama. Selain itu, Herik mengimbau masyarakat untuk tidak memasang maupun memindahkan dekorasi sendiri jika lokasinya berdekatan dengan jaringan listrik. Bila ditemukan pohon, baliho, tiang bendera, atau ornamen lainnya berpotensi membahayakan jaringan listrik, warga dapat melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau unit pelayanan terdekat agar segera ditindaklanjuti. Melalui edukasi ini, PLN berharap masyarakat dapat menyambut HUT RI ke-81 tahun ini dengan meriah tanpa mengabaikan aspek keselamatan sehingga perayaan berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari risiko kecelakaan akibat kelalaian di sekitar jaringan listrik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Banyuasin, pendengar. Sekda Banyuasin ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengajak seluruh masyarakat mendukung percepatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, saat mengikuti rapat koordinasi tim terpadu sensus ekonomi 2026 di Palembang. Erwin Ibrahim mengatakan, berdasarkan hasil monitoring capaian pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Banyuasin masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta adanya sebagian warga yang belum bersedia menerima petugas sensus. Untuk mengatasi
kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berkoordinasi dengan seluruh camat agar memberikan pendampingan kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS saat melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggelar rapat koordinasi khusus guna mempercepat capaian sensus di seluruh wilayah Banyuasin. Erwin Ibrahim menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan untuk menghakimi ataupun membebani masyarakat, melainkan mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia menjelaskan, hasil sensus ekonomi juga akan membantu pemerintah mengidentifikasi pelaku usaha yang belum terdata. Dengan demikian, pelaku usaha berpeluang memperoleh berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan permodalan, dukungan alat produksi, hingga program pemberdayaan ekonomi. Sensus ini tidak menjudge bahwa tujuannya adalah untuk mengorek-ngorek atau mencari pendapatan apa gitu ya yang membuat masyarakat menjadi takut. Tapi ini sebenarnya adalah tujuannya justru mendukung masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang belum terdaftar, nanti mereka menceritakan bahwa mereka ada usaha, ini akan menjadi data yang akan menjadi acuan dalam rangka pemerintah memberikan bantuan permodalan, kemudian lagi bantuan alat produksi dan sebagainya. Jadi sebenarnya data dari BPS ini tujuannya adalah untuk pembangunan itu sendiri. Jadi bukan untuk mencari hal-hal yang membuat masyarakat konflik dan tidak. Jadi pada intinya ini adalah sosialisasi dan pendampingan dan tugas pemerintah, terutama camat dalam rangka mendukung peningkatan proses sensus ekonomi ini. Erwin Ibrahim berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar target pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyuasin dapat tercapai sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan sensus akan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi terakhir pendengar, pemerintah Kota Palembang diminta penuhi fasilitas jalan di kota dengan optimal. Pemerintah Kota Palembang dituntut untuk bisa mengoptimalkan layanan transportasi, baik pengguna jalan seperti pejalan kaki, pengendara roda 2 dan roda 4, hingga penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan pengamat transportasi Sumatera Selatan, Profesor Erika Bohori. Menurutnya sejauh ini sejumlah aspek penunjang lalu lintas di Kota Palembang belum tepat sasaran, sehingga dengan demikian pemerintah Kota Palembang juga dituntut untuk bisa memberikan layanan yang maksimal bagi pejalan kaki, penyandang disabilitas, hingga pengendara yang melintas di dalam Kota Palembang. Trotoar besar ya, jalannya sempit itu boleh kalau yang lewat angkutan umum saja. Tidak boleh angkutan pribadi. Sebelum masuk jalan itu tidak boleh masuk angkutan pribadi situ. Mobil pribadi switch lewat tempat lain gitu. Yeah. Nah, kemudian kita ini di Palembang itu sudah angkutan umumnya sudah bagus ya, sudah terhubungkan feeder sama LRT dan ini terhubungkan satu sama lain ya. Yang belum bagus itu apa? Kita tidak punya treatment misalnya 3 in 1 ya, atau misalnya genap ganjil, yang seperti itu. Kemudian Profesor Erika Bohori juga menuntut agar pemerintah Kota Palembang meningkatkan koordinasi dengan semua sekolah yang berada di pinggir jalan, tepatnya di dalam Kota Palembang. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kemacetan saat terjadi antar jemput sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perbaikan longsor di ruas Sekayu Mangunjaya terus dikebut dengan progres terkini mencapai 54%. Pihak kepolisian masih menyelidiki terjadinya kebakaran di lokasi area penambangan minyak ilegal perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.